Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ananda semua, kali ini kita akan membahas mengenai fluida dinamis. Adapun pada bab kali ini, pada fluida dinamis, kita akan membahas mengenai penerapan hukum Bernoulli. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk menentukan jarak maksimum yang dapat ditempuh pada penerapan Bernoulli. Nah, pada penerapan Bernoulli ini yang kita gunakan adalah pada tangki bocor. Penerapan Bernoulli yang akan kita bahas ini adalah pada tangki. Nah, pada tangki yang bagaimana? Pada tangki yang bocor. Nah, pada tangki yang bocor ini nanti akan ada kecepatan aliran fluida dan berapa jarak terjauh yang ditempuh oleh si fluida. Nah, sebelumnya di sini kita akan membuat titik lubang si tangki. Nah, di sini tangki akan memperoleh tekanan udara pada permukaannya disebut dengan P0. Dari lubang yang kita berikan tadi di sini akan ada yang namanya juga P0. Nah, tekanan udaranya sama. Nah, di sini kita sepakatin untuk tinggi tangki kita sebut dengan H1. H1 ya. Nah, dari permukaan ke lubang ini disebut dengan H, kita sepakati H, dan dari lubang ke dasar ini disebut dengan H2. Nah, dari sini kita bisa temukan bahwasannya H ini sama dengan H1 dikurang H2. Nah, dari persamaan matematika ini kita bisa temukan. Nah, berikutnya ketika tangki ini kita bolongin tadi, otomatis di sini ada A, ada luas permukaannya, di sini juga ada A. Nah, A-nya berbeda. Di awal kita sebut dengan A1, di sini kita sebut dengan A2. Nah, sebelumnya akan ada tekanan. Nah, di sini akan ada air yang bergerak, V1, kalau nanti di sini kita bolongin. Nah, di sini ketika sebelum dibolongin, ini V1 sama dengan 0. Nah, setelah bolongannya kita buka, di sini akan ada aliran yang disebut dengan V2. Nah, gerakan aliran air di sini akan terpancar seperti ini kira-kira. Nah, seperti ini, akan bentuk gerak parabola. Dan kita anggap di sini adalah lantainya sama. Nah, di sini X itu adalah jarak yang ditempuh air, jarak terjauhnya. Ini X. Dan nanti di sini kita bisa tentukan V2-nya berapa. Di sini X-nya berapa dan V2-nya di sini sama dengan berapa. Nah, inilah biasanya yang akan ditemukan persamaan-persamaan pada Bernoulli. Nah, tadi P-nya sama, ininya sama. Nah, persamaan Bernoulli kita kemarin sudah tentukan persamaannya, berarti ini V0 sama dengan setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 ini sama dengan P0 ditambah setengah rho V2 kuadrat di sini ditambah dengan rho GH2. Nah, tadi kita sudah sepakati bahwasanya P0-nya sama dan V1-nya di sini juga 0. Berarti di sini akan kita dapatkan P0 kita kumpulkan. Oke, kita selesaikan dulu. P0 ditambah setengah rho dikali 0 ditambah rho GH1. Di sini akan kita peroleh P0 ditambah V2-nya tidak sama dengan 0 karena sudah ada kecepatannya ketika lubangnya kita buka. Berarti di sini rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, di sini H2. Nah, berarti di sini 0. Berarti di sini P0 ditambah 0 ditambah rho GH1 ini akan sama dengan P0 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, kita kumpulkan yang sejenis. Berarti di sini P0 dikurang P0 ini ditambah rho GH1 bagian ini akan pindah ke ruas berikutnya ditambah tambah berubah pindah ruas menjadi minus, berarti rho GH2 ini sama dengan persamaannya ini tinggal ini rho V2 kuadrat. Nah, ini sama dengan 0 karena tekanannya sama, berarti ketika kurang ini sama. Berarti ini kita bisa kelompokkan, berarti rho G H1 dikurang H2 ini sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Nah, secara matematika kita juga bisa lakukan pembagian ruas nih, berarti akan kita dapatkan jadinya lakukan proses kali silang 2G di sini H1 dikurang H2
ini sama dengan V2 kuadrat. Nah, berarti di sini V2 untuk menghilangkan kuadrat berarti kita bisa akarkan 2G H1 dikurang H2. Nah, H1 dikurang H2 ini sama dengan H dari persamaan awal. Berarti kita bisa dapatkan V2 ini sama dengan akar dari 2GH. Oke, berikutnya di sini kita bisa menghitung waktu jatuh si air dari awal bocoran atau keran kita buka. Nah, berarti di sini akan membentuk gerakan parabola atau gerak parabola memenuhi persamaan gerak parabola. Berarti Y ini sama dengan V0Y karena bergerak pada sumbu Y. Berarti di sini dikali dengan T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, untuk V0Y ini sama dengan 0. Oke. V0Y sama dengan 0, berarti Y di sini sama dengan min setengah GT kuadrat. Ini artinya bendanya bergerak ke bawah. Nah, berarti kita bisa hapus kan tanda negatif karena dia itu menunjukkan arah, berarti ini setengah GT kuadrat. Nah, berarti di sini Y sama dengan H2. H2. Berarti H2 ini sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, artinya T-nya ini sama dengan T kuadrat, ini sama dengan 2H2 per G. Nah, di sini kita juga bisa dapatkan, simpulkan bahwasanya untuk menghilangkan si kuadrat, kita bisa dapatkan dalam bentuk akar 2H2 per G. Nah, ini dia. Nah, pada GLB ataupun GLBB ataupun pada persamaan gerak, di sana X kita temukan dulu X itu sama dengan P dikali dengan T. Nah, P dikali dengan T. V-nya tadi itu sama dengan akar 2GH dikali dengan T-nya. T-nya tadi sama dengan akar dari 2H2 per G. Nah, ini kita bisa lakukan operasi matematika biasa, berarti akar dengan akar kita buatkan akar besarnya 2GH dikali 2H2 per G. Nah, G-nya kita bisa lakukan operasi matematika. Nah, jadinya akan kita dapatkan persamaan kita ini sama dengan akar dari 4, 2 kali 2, 4, H dikali H2. Anak-anak semua, setelah kita menemukan formula dari penerapan persamaan Bernoulli, terutama pada tangki bocor yang sudah kita lakukan, maka di sini akan kita uji terkait kebenaran atau penerapan yang sudah kita temukan di pertemuan kemarin. Nah, adapun alat dan bahan yang kita gunakan di sini adalah botol minuman bekas, ada penggaris yang kita gunakan untuk menentukan ketinggiannya. Nah, berikutnya ada jarum. Jarum ini kita gunakan untuk membolongi mari kita lakukan percobaan-percobaan ini dan semoga saja bermanfaat. Oke, baik, setelah alat dan bahan kita siapkan, wadah kita terlebih dahulu kita isi air. Di sini terlihat untuk isi airnya, dan di sini kita ukur dari dasar wadah sampai ke lubang, dan di sini kita dapatkan hasil pengukuran 16 cm. Nah, berikutnya kita ukur tinggi dari lubang ke permukaan. Dari lubang ke permukaan di sini lebih kurang kita ukur 13 cm. Nah, berikutnya sebelum kita buka bagian atas lubang, kita tutup dulu bagian dinding yang sudah kita lubangi. Nah, sini kita tutup agar tidak terjadi tumpahan air. Oke, nah setelah kita buka, di sini kita amati, kita buka terlebih dahulu. Nah, kita siapkan stopwatch sambil kita amati. Oke, dari sini kita biarkan sampai. Oke, di sini. Nah, ini kita tandain terlebih dahulu yang sudah kita dapatkan. Nah, kita tandain di sini. Oke. Nah, di sini kita sudah tandain pada bagian air, jarak air jatuh
dari lubang sampai ke dasar tadi kita dapatkan 28 cm. Dari percobaan kita didapat bahwasanya H itu sama dengan 13 cm dan H2 di sini sama dengan 16 cm. Dan dari hasil percobaan itu kita dapatkan bahwasanya X sama dengan 28 cm. Nah, sekarang kita akan menguji apakah hasil percobaan kita benar atau tidak. Nah, bagaimana cara mengujinya? Kita menggunakan rumus yang sudah kita dapatkan di pembuktian rumus sebelumnya. Nah, X ini sama dengan akar 2 H dikali H2. Nah, di sini sama dengan 2 kali 13 dikali dengan 16. Berarti di sini sama dengan 2 akar 208 kali 14,4. Nah, ketika kita kalikan, ini akan menghasilkan 28,8 cm. Nah, di sini 28 cm. Nah, berarti antara hasil X yang kita peroleh dari percobaan dan perhitungan itu tidak jauh berbeda. Dan ini sama-sama 28 cm. Oke, terima kasih.